Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya menceritakan mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang ada dalam Al-Quran. Mukjizat Nabi Musa merupakan bentuk dan ciri akan kekuasaan Allah. Allah mengutus seorang hambanya untuk menjadi penuntun suatu kaum agar terhindar dari azab dan diselamatkan peradabannya. Bagi bangsa Mesir, salah satu nabi yang diutus oleh Allah adalah Nabi Musa alaihissalam. Allah mengutus Nabi Musa untuk bangsa Mesir karena ajarannya yang banyak menyimpang dan menyembah berhala, untuk meluruskan faham terkait Fir'aun merupakan seorang Tuhan. Selain itu, banyak bangsa Israel yang diperbudak di Mesir yang mesti diselamatkan. Namun perjalanan Nabi Musa tidak mudah. Nabi Musa untuk mengatasi segala masalah dalam menjalankan perintah dan tugas dari Allah SWT. Lantas apa saja mukjizat Nabi Musa yang diberikan oleh Allah? 1. Mengubah tongkat menjadi ular. Mukjizat Nabi Musa adalah mengubah tongkat menjadi ular. Ini adalah mukjizat yang sudah tentu kita ketahui. Terkait mukjizat ini terkandung dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 31, yang berbunyi, "Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka ketika dia, Musa, melihatnya bergerak-gerak seakan-akan seekor ular yang gesit, dia lari berbalik ke belakang tanpa menoleh. Allah berfirman, "Wahai Musa, kemarilah dan jangan takut, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman." Qs Al-Qasas 31. Dari ayat di atas, memotret bagaimana Nabi Musa melemparkan tongkatnya yang seketika berubah menjadi ular. Peristiwa tersebut dalam kisah Nabi Musa saat beliau menghadapi Raja Fir'aun dan beradu kesaktian dengan penyihir Fir'aun. Selain dalam ayat ini, kisah di atas juga disampaikan dalam surat Taha ayat 17-21. 2. Tangannya bercahaya. Jika kita diminta sebutkan mukjizat Nabi Musa, kita bisa menyebutkan mukjizat yang didapatkan ketika mengeluarkan tangan yang bercahaya. Mukjizat ini ditunjukkan oleh Nabi Musa kepada Fir'aun dan jajaran pejabat kerajaan Mesir untuk menunjukkan bahwa Allah SWT lebih berkuasa dan untuk meyakinkan bahwa mereka adalah orang-orang fasik. Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu. Dia akan keluar putih bercahaya, tanpa cacat. Dan dekapkanlah kedua tanganmu ke dadamu apabila ketakutan. Itulah dua mukjizat dari Tuhanmu, yang akan engkau pertunjukkan kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Sungguh, mereka adalah orang-orang fasik. Quran Surat Al-Qasas ayat 32. 3. Menghukum kaum Fir'aun dengan kekeringan dan wabah. Salah satu mukjizatnya Nabi Musa yaitu memberikan hukuman kepada Fir'aun dengan kekeringan dan wabah. Disampaikan melalui Quran Surat Al-A'raf ayat 130, yang berbunyi, "Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau, bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan, agar mereka mengambil pelajaran." Quran Surat Al-A'raf 130. Hal ini ditujukan untuk menghentikan kekejian Fir'aun yang menyiksa rakyatnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Membuat banjir dan sungai Nil meluap. Salah satu mukjizat Nabi Musa adalah membuat banjir dan sungai Nil meluap. Nabi Musa memerintahkan belalang memakan tanah, memerintahkan kutu dan katak mengubah air di Mesir menjadi darah. Ini merupakan mukjizat Nabi Musa katak yang umum dikenal. Terkait mukjizat ini, Ibu Abbas pernah berkata bahwa akibat kesombongannya Fir'aun, Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongan atas tindakan Fir'aun yang sombong dan menyengsarakan rakyat. Allah mengabulkan semua doa dari Nabi Musa. Doa dari seorang nabi merupakan doa yang mujarab dan akan cepat diijabah. Seketika Allah membuat sungai Nil meluap hingga membanjiri lahan pertanian.
Lalu kutu-kutu keluar dari biji-bijian sehingga tidak bisa diolah dan dikonsumsi. Tanah-tanah suburnya dimakan oleh belalang. Dan tidak lagi subur. Katak-katak pun berhamburan menghampiri masyarakat. Selain kekurangan air bersih, masyarakat Mesir yang fasik dan kafir pun kekurangan makanan dan minuman. Karena air bersih berubah warna menjadi merah dan tidak bisa dikonsumsi untuk berbagai kepentingan. Terkait ini, terkandung dalam surat Al-A'raf ayat 133 yang berbunyi, "Maka, kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa." Quran Surat Al-A'raf ayat 133. 5. Melenyapkan uang. Pada masa Mesir kuno alat transaksi seperti uang menggunakan emas dan perhiasan, serta juga menggunakan sistem barter. Belum memiliki alat pembayaran seperti uang saat ini. Nabi Musa pernah meminta kepada Allah untuk melenyapkan setiap harta kekayaan Fir'aun dan pengikutnya yang telah memeras tenaga rakyatnya. Allah pun mendengarkan permintaannya, dan dengan seketika mengubah emas dan perhiasan yang dimiliki oleh Fir'aun dan pengikutnya menjadi batu. Terkait ini, terkandung dalam Quran Surat Yunus ayat 88 yang berbunyi, "Dan Musa berkata, Ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan-Mu. Ya Tuhan, binasakanlah harta mereka dan kuncilah hati mereka sehingga mereka tidak beriman sampai mereka melihat azab yang pedih." Quran Surat Yunus ayat 88. Bagaimana Nabi Musa melihat perilaku Fir'aun yang kejam tersebut dan menyampaikannya dengan rendah hati kepada Allah SWT, dan kemudian meminta permohonan untuk membinasakan harta bendanya saja. Perilaku ini merupakan perilaku terpuji yang wajib menjadi contoh bagi kita setiap umat muslim yang beriman. Mungkin cukup sekian, jika ada salah kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.